Ada istilah gini, kita kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja. Yang mana? Kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Kebanyakan kita, kebanyakan manusia, hidupnya dipimpin oleh dua. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Kita kerja karena kita butuh uang, betul? Kita butuh uang karena kita butuh makan. Kita butuh bayar listrik, bayar telepon, bayar bensin, cicilan rumah, kontrakan, dan lain sebagainya. Kita kerja supaya punya modal buat bayar cicilan, pinjaman bisnis misalnya. Hidup kita didrive kebanyakan karena kebutuhan. Mesti bayar uang sekolah, bayar hutang. Yang kedua, hidup kita kebanyakan dipimpin oleh keinginan. Karena pengen liburan ke Israel bareng Bu Heni. Saya percaya nih 2023 pada nabung nih. Ada baiknya sih punya gembala yang suka ke Israel, jadi jemaat diajar nabung, amin. Sebelum ke Eropa, jalan-jalan kemana-mana, ke Israel dulu lah, amin. Tapi tahun ini saya janji gak pergi sering-sering. Ya, saya sudah ngomong sama suamiku terganteng sedunia, you mau pergi sering-sering, I tidak ikut. Ya, kita tuh senang bawa jemaat ke Tanah Suci. Karena kita tahu banyak orang yang sebenarnya pengen pergi. Kalau gembalanya pergi kan jemaatnya jadi ikut. Amen. Kebanyakan kita dipimpin oleh kebutuhan dan keinginan. Dan kita tahu bahwa keinginan manusia tuh gak ada habisnya. You want more, and you want more. Saya gak pernah lihat orang yang udah kaya bisa bilang, cukup ah. Berikutnya kalau gue bikin pabrik lagi buat nolong orang aja deh. Belum pernah. Saya ketemu orang yang udah kaya banget aja, masih doyan duit. Padahal kadang-kadang saya mikir ya, itu duit udah triliunan, emang habis sampai 7 turunan? Manusia selalu want more and want more. Tapi tahukah Anda kalau tujuan Anda bekerja, tujuan Anda hidup, tujuan Anda berusaha, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda dan keinginan Anda yang gak ada habisnya. Guess what? Anda bakal kelelahan, exhausted, stress, burn out, desperate, putus asa. Hidup di bawah tekanan, pressure. Kapan bisa kelar nyicil rumah, benar gak? Saya bisa merasakan perasaan Anda sebagai sesama pencicil rumah ya. Kapan nih kelar bayar gitu kan? Tapi saya ingin Anda punya cara pandang yang lebih besar bahwa kita harus punya tujuan yang lebih besar dari sekedar bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk memenuhi keinginan kita. Coba bertanya pada diri Anda hari ini. Why am I doing what I'm doing? Kenapa saya mengerjakan yang saya kerjakan hari ini? Untuk apa? Masa cuma buat duit? Kemarin kami ke Jordan, mengantar jemaat ke Petra. Saya sudah akrab sama tour guide lokalnya, kami ngobrol di bus. Dia bilang gini, Ibu Heni, dia bukan orang Kristen ya, tapi dia curhat sama saya. Ibu Heni, saya capek sekali. Saya kerja tiap hari. Gak ada libur dia bilang. Setelah saya ngantar Bu Heni besok ada grup lagi. Selama 2 tahun ini dia bilang setelah pandemi saya kebut kejar terus karena saya selalu khawatir. Meskipun saya capek dia bilang. Saya bilang sama diri saya sendiri. Ingat kalau tiba-tiba pandemi datang lagi kamu gak punya kerjaan. Kamu gak punya uang. Jadi sekarang mumpung kamu bisa kerja, kamu kerja. Jadi dia picu diri dia sendiri. Dia tidak pernah liburan, dia tidak pernah day off. Dia kerja terus. Dan dia bilang gini, I'm exhausted. Saya capek Bu Heni. Saya tuh harusnya liburan ke Indonesia. Dia bilang bareng Bu Heni pulang besok kemarin. Tapi saya cancel gara-gara ada tamu lagi dia bilang. And I'm angry with myself. Dia bilang saya marah sama diri saya sendiri. Kenapa saya bisa terima tamu lagi? Kenapa saya gak bisa berkata, udah saya mau liburan. Karena saya sudah capek. Dia bilang gitu. Tapi tiap kali saya bilang saya capek, dia bilang, saya teringat lagi. Hey, you don't know tomorrow. Kamu gak tahu apa yang terjadi besok. Kalau sampai pandemi datang lagi, kamu gak bisa kerja. Kerja mumpung bisa kerja. Jadi dia picu diri dia sendiri. Karena ketakutan akan masa depan. Rupanya kita yang gitu. You worry too much.
Terlalu khawatir, makanya gak heran firman Tuhan ajarin kita. Kekhawatiran sehari, cukup untuk sehari. Enough! Tentu kita harus belajar seperti semut, kata firman Tuhan. Yang mengumpulkan di musim panas, supaya ketika musim dingin kita gak bisa kerja. Ketika masa sulit, semua serba sedikit, kita masih punya cadangan. Tetapi kita juga harus bijaksana dengan hidup kita. Anda kalau kerja terus gak ada istirahatnya, Anda akan mati muda. At the end, harta Anda buat apa? Heran, orang kerja udah kayak kuda. Begitu tua, sakit jantung lah, kolesterol lah, kaki udah gak bisa jalan lah. Sorry ya, banyak anak muda bilang gini, ke Israel tunggu tua. Ngapain muda-muda ke Israel? Gue kasih tahu jangan nyusahin gue. Di atas 65 tahun, you have to come with your children. Saya bilang sama Pak Gary, ente jangan jadiin saya ini ya, apa tuh yang ngangkat-ngangkat poter. Gua kagak kuat ngangkatin koper orang. Gua ada sakit pinggang. Nothing I can lift up more than 10 kilos. Ini aja udah maksa. Pulang-pulang encok. Saya bilang, mumpung masih muda, Anda masih kuat. Nikmati hidup Anda. Makan yang Anda bisa makan. Ada duit juga, bahasa Chinese-nya meyoyong. Benar nggak? Udah kolesterol, makan babi nggak boleh, durian nggak boleh, kambing nggak boleh. Itu yang hao sing cimping kata orang. Justru kita mesti nikmati hidup kita. Jangan kerja. Gak ada habisnya. Dia bilang gini sama saya. Duit saya udah banyak Bu Heni. Saya udah bisa beli mobil. Saya udah bisa beli apartemen. Di Jordan loh. Dia bilang duitnya banyak. Karena saya kerja terus. Tapi saya gak istirahat. Mau ketemu mama saya aja yang saya sayang. Dia bilang gak ada waktu. Saya bilang gini. You have to have a purpose greater than money. Sama hari ini saya mau ngomong sama Anda. Tujuan hidup kita yang lebih besar daripada uang itu apa? Itu yang akan membuat hidup kita lebih semangat. Kita kerja tuh gak capek. Efesus 2 ayat 10, baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus sama-sama untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amazing kata firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan suatu pekerjaan baik untuk kita. Tuhan sudah siapin sebelumnya, berarti Tuhan sudah punya desain atau purpose atau rencana buat hidup kita masing-masing. Amen. Katakan kanan kirimu, gini-gini gue lahir dengan tujuan Tuhan dalam hidup gue. Amen. Gini-gini kita punya tujuan Tuhan, kita didesain sama Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan suatu pekerjaan baik bagi setiap kita. Dan dikatakan gini, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Apakah hari ini Anda tahu pekerjaan baik apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi Anda? Saya percaya kalau Tuhan sudah mempersiapkan suatu pekerjaan baik bagi kita. Tuhan pasti sudah menanam benih dalam hidup kita. Kemampuan, keinginan untuk mengerjakannya. Dan Tuhan pasti membuat kita hebat di situ. God has planted a seed in our life to live His purpose. Tuhan sudah menanam benih dalam hidup masing-masing kita. Supaya kita dimampukan untuk menghidupi panggilannya. Katakan amin. Keluaran 35 ayat 35. Baca sama-sama. Keluaran 35, 321. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, ungu muda, kain kirbizi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Wow. Keahlian datang dari mana? Keahlian datang dari mana? Tuhan, Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian. Katakan keahlian. Keluaran 36 ayat 2, baca lagi. Keluaran 36 ayat 2. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan apa? Keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya
untuk datang melakukan pekerjaan itu. Multimedia tahan. Ada dua kata yang saya highlight di sini, sangat penting. Bahwa Tuhan menanam yang pertama keahlian, katakan keahlian. Yang kedua, setiap orang yang tergerak hatinya, katakan tergerak hatinya. Jadi ketika Tuhan punya rencana untuk kita mengerjakan sebuah pekerjaan baik, ada benih yang Tuhan tanam dalam hidup kita, yaitu yang pertama, keahlian, the ability, dan yang kedua, keinginan. Digerakkannya hati kita untuk melakukannya. Desire to do it. Kemampuan dan keinginan adalah benih dari Tuhan untuk menghidupi panggilannya. Apa sih yang Tuhan tanam dalam hati kita? Skill atau yang kita sebut dengan talent. Yang kedua, passion. Saya percaya bahwa tadi kita sudah belajar sama-sama bahwa keahlian itu ternyata datang dari Tuhan. Yang Tuhan tanam dalam hati kita. Demikian juga passion atau semangat untuk mengerjakannya itu datang dari Tuhan. Saya buktikan. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13, silakan multimedia. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam terjemahan TSI, bagus sekali. Karena Allah lah yang memberikan keinginan bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Yaitu hal-hal yang dia desain buat kita. Tuhan tuh punya kehendak dalam hidup setiap kita. Dan apa yang menyenangkan dia adalah ketika kita mengerjakan apa yang jadi kehendaknya. Amen. Nah, jadi kalau Tuhan yang memberikan passion atau gairah dan ability atau kemampuan kepada kita untuk mengerjakan kehendaknya, pertanyaannya saya adalah gini, apa passion dan ability Anda? Banyak anak-anak itu waktu sekolah, saya katakan sejujur-jujurnya, sistem pendidikan di Indonesia keliru. Sudah bukan berita baru. Anak lulusan SMA nggak tahu mau kuliah apa. Mereka bingung. Kenapa? Karena selama sekolah dari TK sampai SMA, di sekolah nggak dibantu menemukan passion dan talent, ability dan keinginan, desire mereka apa, passionnya apa. Mereka dipaksa 13 mata pelajaran nggak boleh merah. Di atas KKM, di atas 7,5. Peduli amat, lu ngerti gak ngerti, semua mesti bisa. Saya bingung ya, gurunya aja ada 20 satu sekolah katakan. Tapi tuh murid mesti jago 13 mata pelajaran. Fair gak kira-kira? Satu murid mesti bisa semua 13 pelajaran, tapi yang ngajar gurunya 13. Gak fair. Kalau emang ada orang yang bisa jago 13 mata pelajaran, tiap sekolah punya satu kelas satu guru aja. Serius, bener gak? Kita maksa anak kita, kenapa rapot merah? Nih siapa nih yang suka marahin anaknya kalau rapotnya merah? Nih, baharui pikiranmu. Anda aja sekolah, Anda tahu susah nggak? Saya kasih tahu, kenapa anak-anak itu ada yang pintar menurut akademis, ada yang enggak. Karena kecerdasan tiap anak beda-beda. Yang jago ngafal pasti akademisnya pintar. Sebenarnya dia kagak ngerti lagi. Dia hafal mati aja. Yang penting rapot gue jangan merah, bener gak? Ada yang hoki, cap cip cup, A, B, C, D, bener semua. Saya gak pernah maksa anak saya juara, saya gak pernah maksa anak saya harus ranking 10 atau ranking 1, gak ada. Do your best, asalkan lewat KKM. Jangan sampai dibilang bodoh-bodoh banget gitu loh. Karena saya pengen bantu anak saya menemukan sebenarnya passion dia apa. Kadang-kadang orang tua tuh bangga, anak gue juara 1 dalam hati gue. Belum tentu besok-besok hebat. Karena teman saya yang bandel, yang nilainya jelek, hari ini kaya. Sukses, kenapa? Kecerdasan tiap anak beda. Talent makes you so good in doing something. But calling makes you so passionate in doing it. Ini dua hal yang berbeda. Talenta, keahlian membuat kita hebat. Tapi passion yang bikin kita semangat. Orang pinter belum tentu bisa ngajar orang lain kan? Kalau Anda ingin menemukan pekerjaan baik apa yang Tuhan sudah siapkan bagi Anda, mari gali minat dan bakatmu. Bukti Tuhan menanamkan keahlian dalam hati kita adalah ini. Pertama, banyak orang yang lahir dengan autodidak.
Kemampuan alami yang muncul dari hati. Contoh, nggak bisa masak. Tapi kalau makan apapun, dia tahu. Ini pakai bawang merah, bawang putih. Oh ini nggak pakai jinten. Oh kurang daun jeruk. Kok bisa tahu? Katanya dia doyan makan. Enggak semua orang doyan makan bisa masak. Ada pengusaha yang saya ketemu. Dia cuma lulusan SD, tapi bisa bikin pabrik. Hebat gak? Dari mana dia bisa bikin gitu? Lahir dari kecerdasan yang Tuhan tanam dalam hatinya, keahlian. Dia sekali lihat orang bikin apa gitu ya. Misalnya pelampung, Anda tahu di pinggir laut sekarang, pinggir pantai, dibikin pelampung-pelampung jadi sejenis fiber, jadi kayak jerigen gitu ya, seperti bahan jerigen. Diinjek kita bisa jalan di atas air. Pernah? Nah, dia lihat orang itu bikin, dia bisa bikin. Ada keahlian yang Tuhan tanam dalam hati orang, tanpa sekolah dia ngerti caranya. Habis ini anak-anak pada nggak mau sekolah, jangan ya. Ada pengusaha-pengusaha yang lahir dengan insting bisnis yang hebat, walaupun gak pernah kuliah bisnis tuh. Siapa bilang kecerdasan diperoleh dari bangku sekolah? No, kecerdasan itu dari Tuhan. Banyak pelajaran di sekolah yang kita belajar hafal mati tadi, gak kepake di dunia kerja. Gue masih ingat gue jago matematika. Hari ini algoritma siapa yang pakai? Yang kita pakai cuma tambah, kurang, kali, bagi, pakai kalkulator aja bos. Tapi dulu sekolah matematika paling susah kan? Kebetulan saya suka matematika. Nah, banyak orang yang akhirnya menemukan mereka bisa sukses di bidang-bidang yang gak sama dengan mata kuliah yang dulu mereka ambil. Bener gak? S1 pertanian, dagang. Ada yang jadi dokter, mau pulang Indonesia bisnis. Lah, ngapain lu capek-capek sekolah dokter? Mahal lagi. Iseng aja Ci, oh iya ya gak apa-apa. Pengkhotbah 3 ayat 22a, keren. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada apa? Bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bagiannya. Apa yang firman Tuhan mau ajarin kita? Bahwa dalam bekerja, whatever things you do now, Anda harus mencintai pekerjaan Anda. You have to be happy. Jangan, oh no, Monday. I hate Monday. Jangan gitu. Berarti lu gak suka kerjaan itu. If you like what you do, if you love your job, you getting up excited. Tidur aja ngimpinya ide-ide kreatif. Bener gak? Gak percaya. Saya bangun tidur itu khotbah yang keluar. Gue lagi tidur merem-merem dikhotbahin sama Tuhan. Jadi waktu saya bangun, saya coba-coba ketik. Kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan, tidur pun ngimpinya ide. Kreatif. Orang yang mencintai pekerjaannya cenderung kreatif. Banyak ide gak habis-habis. Excited. Seneng. Berangkat kerja tuh. Yeah, I'm gonna do this. Bahkan terasa gini. Aduh waktu kok kurang ya 24 jam. Gitu. It feels like, Sunday lagi. Yay gitu. Keren kan firman Tuhan ya? Paling enggak kasih tahu anak Anda. Kamu harus cari kerja yang kamu suka. Udah. Biarpun duitnya gak seberapa, yang penting lu happy. Soalnya apa? Sehari kita kerja 9 sampai 10 jam. Hidup kita paling banyak habis di dunia kerja. If you don't like your job, it's gonna be like hell. Kalau Anda gak suka pekerjaan Anda tersiksa. Anda tertekan. Ada yang bilang sama saya anak muda, Ci, saya gak suka kerjaan saya, tapi gajinya gede. Tiap hari saya kerja, saya stres. Saya bilang, lu banyak duit cepet mati buat apa lu? Orang yang menghidupi passion dan keahliannya pasti akan jadi hebat di situ. Dia akan kaya dengan ide, terus dinamis dan optimis. Saya mau akhiri. Tuhan punya tujuan untuk benih yang dia tanam. Yaitu passion, gairah, dan keahlian yang dia tanam dalam hidup kita. Apa tujuan Tuhan? Yang pertama, Tuhan memberikan benih dalam hidup kita. Supaya kita itu bisa berguna bagi kerajaan sorga. Supaya kita bisa jadi alat bagi kerajaan sorga. Yohanes 17 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan mengerjakan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Listen, pakai pekerjaanmu, pakai usahamu,
untuk mempermuliakan Tuhan di bumi. Amen. Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau Bapaknya di bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Apakah hari ini Tuhan dipermuliakan dalam pekerjaanmu? Harusnya selama kita hidup di dunia ini, kita pakai benar-benar benih yang Tuhan tanam untuk mempermuliakan Bapa. Bicara soal bekerja untuk kerajaan sorga, mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita, tidak selalu harus menguntungkan kita secara materi. Tapi saya percaya, orang-orang yang mencintai Tuhan gak akan hitung-hitungan. Mereka akan pakai keahlian yang Tuhan tanam dalam hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Contoh, gereja ICI ini kan baru buka. Kami gak punya tim dekorasi. Sedih dah. Waktu Natal, ala kadarnya. Lihat guanya kan kemarin kan? Parah. Gak ada tim dekorasi. Saya lihat di gereja orang bagus-bagus tiap bulan temanya. Tapi masalahnya tiap kali orang datang ke saya. Gak ada yang bisa dekorasi. Dan maaf ya, ada yang orang yang saya tahu ahli di bidang art, saya dekati, bisa tolong bantuin kami bikin kostum ini buat sekolah minggu. Mahal. Heran gua, kan sudah diberkati ya kan di pekerjaan, udah diberkati di bisnis. Kenapa giliran pelayanan cari untung aja gitu loh? Firman Tuhan mengajar kita, ada benih yang memang harus kita tabur. Ada roti yang untuk kita makan, benar gak? 2 Korintus 9 ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu, ingat benih bagi dalam kita, dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Mari jadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Jangan cari untung aja dalam pelayanan. Contoh lagi, pelayanan tuh gak cuma di mimbar, di asyir. Yuk bantu orang keluar dari kemiskinan, bantu saya mikir yuk. Tuhan bilang sama saya, Henny keluarkan orang dari kemiskinan. Saya pusing, tadi Anda lihat video, gerobak sampah, bagus gak? Itu ide saya. Saya bilang sama si Mison, anak saya dari Papua. Mison, jangan bagi sembako terus. Makan seminggu habis. Bantu mereka supaya mereka mandiri, berdiri di atas kaki mereka sendiri. Cari tahu, gerobak mereka rusak gak? Mereka nyewa gak tuh gerobak? Kita bikinin. 1 gerobak berapa juta? Mahal loh. Kita kasih cuma-cuma. Saya bilang bikin yang bagus. Satu hari saya jalan. Saya lihat tukang sampah. Angkat gerobak tuh gini. Setengah mati. Rodanya 2 berat lagi. Pernah lihat kan? Saya bilang, kenapa nggak pakai roda 3? Jadi tinggal dorong. Saya bilang sama anak saya, cari. Saya desain. Bikin. Pikirin kita bisa bantu orang keluar dari kemiskinan. Gimana caranya? Itu pelayanan, itu benih. Seharusnya yang bantu saya mikirin kayak beginian tuh pengusaha. Anda kan kaya ide. Saya nggak punya ide-ide bisnis karena saya bukan pedagang. Harusnya kalau orang tuh jago bisnis, dia bisa pakai keahlian itu untuk bangunin bisnis buat orang lain. Jangan bilang gini, udah punya 3 perusahaan masih bangun lagi buat anaknya, bangun lagi buat cucunya, bangun lagi buat cicitnya. Ampun deh lo. Apa yang Anda bawa ke sorga nanti? Jangan melakukan segala sesuatu hanya untuk uang terus. Kalau untuk segala sesuatu yang kita kerjakan kita harus dapat bayaran, lalu apa yang kita mau tabur buat kekekalan? Karena apa yang kita nggak dibayar itu yang masuk hitungan sorga. Anda nolong orang nggak terima kasih, upahmu lebih besar lagi. Anda bantu orang, Anda dibayar, upahmu segitu aja kata firman Tuhan. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya kata firman Tuhan. Tapi kalau Anda nolong orang dan itu nggak dapat balasannya tuh di kerajaan sorga. Yesus jelas ngomong gitu. Mari pakai benih yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Jangan hanya untuk jadi kaya, tapi mengerjakan kehendaknya dan mempermuliakan namanya. Kalau orang Kristen semua baik, nolong orang terus, Yesus dipermuliakan nggak? Yang terakhir, Tuhan memberikan benih dan keahlian dan passion dalam hidup kita. Supaya kita bisa menghidupi diri kita sendiri dan jadi berguna untuk sesama. Efesus 4 ayat 28, sama-sama. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya
ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kita harus bekerja untuk hidup, bukan mencuri untuk hidup. Kita harus menghidupi diri kita sendiri, dan Tuhan bilang ini, berguna untuk sesama. Jadi kita kerja tuh bukan cuma buat kita bisa jadi berkat buat orang lain. Blessed to be a blessing, amen. Hidup ini bukan hanya untuk kaya, tapi jadi berguna bagi sesama dan kerajaan sorga. Kita cari uang gak akan ada habisnya. Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Orang yang cinta uang gak akan berkata cukup. Seberapapun penghasilan orang, seberapa kaya pun gak ada puasnya. Saya kasih tahu gini, kalau Anda bangun usaha hanya dengan tujuan gue pengen makin kaya, gak heran orang tuh akan melakukan segala cara, sekalipun akan merugikan sesama, bahkan menindas orang lemah. Betul? Dengar baik. Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Saya sedih lihat orang tuh gak ada puasnya. Berapa banyak temen tega makan temen. Saudara tega nipu saudara. Bukankah Yudas menjual Yesus hanya untuk 30 keping uang perak? Kurang hebat apa Yesus? Masa gagal memuridkan? Tidak. Semua keputusan hati orang. Amen. Kita semua udah dengar khotbah berapa ribu kali. Mau berubah nggak keputusan di tangan Anda? Kenapa sih orang tuh bisa jahat sama orang? Saya lihat cuma satu, keserakahan dan cinta uang. Makanya nggak heran firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 10 bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Saya mau tutup. Anda bangun bisnis buat apa? Bangunlah bisnis yang tujuannya lebih besar daripada sekedar menjadi kaya. Contoh, ciptakan lapangan pekerjaan supaya mengurangi angka pengangguran. Kedua, bikin usaha yang menjawab kebutuhan masyarakat. Pikirin, oh masyarakat butuh ini, bikinin. Bangun usaha yang bisa nolong orang. Jangan lagi memperdaya tapi memberdaya orang lain. Ciptakan aplikasi-aplikasi atau alat-alat yang bisa membantu orang untuk bisa berkarya mulai dari rumah. Contohnya, bekerjalah bagi yang bekerja. Bekerjalah untuk tujuan yang lebih besar dari sekedar mendapat upah. Kerja jangan hanya makan gaji buta. Keberadaan kita dimanapun, organisasi, perusahaan, pelayanan harusnya jadi berkat. Mari perbaiki apa yang salah. Tingkatkan apa yang kurang. Keberadaan Anda harus menguntungkan perusahaan di mana Anda bekerja. Mari bantu perusahaanmu memperbesar omset, menambah aset, menambal apa yang bocor. Jangan sampai tujuan hidup kita cuma jadi kaya, kaya, dan kaya. Saya akhiri. Jangan selalu menilai segala sesuatu dengan uang. Jangan tujuanmu cuma jadi kaya. Karena cara Anda memandang hidup ini dipengaruhi oleh tujuanmu. Kalau tujuan Anda adalah mau jadi berkat yang mempermuliakan Allah, Anda pengen jadi berkat bagi sesama, cara Anda mengelola perusahaan, cara Anda bekerja, cara Anda melakukan segala sesuatu pasti beda. Amen? Anda akan mikir, pertimbangan hatimu selalu gini, kalau aku bikin begini, jadi berkat gak? Kalau aku bikin begini, Tuhan dipermuliakan gak? Saya berdoa, cara pikir Anda diperbaharui Tuhan pagi hari ini. Amen?